Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mas Susu berharap kalian dalam keadaan sehat dan di kondisi yang terbaik. Hari ini kita sedang berada di dealer Mitra Suzuki Jalan Ahmad Yani kilometer 5. Kita akan eksplorasi mobil ini. Wow, keren banget. Inilah dia mobil Suzuki All New R3 Hybrid varian tipe GX. Apa aja fitur yang ada di dalam mobil ini? Simak videonya lebih lengkap. Selamat menonton. Kola Yusuf. Support channel ini dengan klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Inilah dia perubahan dari mobil Suzuki All New R3 Hybrid varian tipe GX. Kita bisa lihat di sini untuk grill depannya. Nih, grill depannya yang model terbaru cakep banget dengan motifnya seperti ini dan krum-krumannya banyak banget nih. Wow, keren ya. Kemudian di sini mendapatkan fitur terbaru untuk lampunya. Di sini lampunya udah proyektor dan sudah memiliki fitur auto headlamp. Keren. Oke, lampunya seperti ini modelnya dan ini 3D ya modelnya. Cakep banget. Di bagian bawah kita bisa lihat di sini terdapat fog lamp dengan covernya modelnya seperti ini yang menyambung ke bagian grill bawah. Kalau kita bisa lihat di grill bawahnya ini lubangnya bagian sini dan bagian sini untuk mengambil udaranya ke dalam mesin agar mesinnya tidak panas. Oke, sekarang kita lihat bagian dari mesinnya. Untuk membuka kap mesinnya, di sini ada tuasnya kecil. Oke, wow, kap mesinnya ini berat ya, bagus. Kemudian untuk pengaitnya juga panjang dan tinggi, ini aman. Kalau kita lihat di sini terdapat karet agar debu dari luar nggak masuk dan terdapat peredam. Wow, bagus. Dan inilah dia bagian dari mesin Suzuki All New R3 Hybrid. Tipe mesinnya di sini Suzuki Smart Hybrid K15B plus ISG Integrated Starter Generator plus Lithium Ion. Dengan 4 silinder, 16 katup, isi silindernya 1462 cc. Daya maksimum yang dihasilkan 104,7 PS per 6000 rpm dan torsi maksimum yang dihasilkan 138 Nm per 4400 rpm. Oke, kita bisa lihat ini bagian dari mesinnya. Di sini untuk mengganti oli mesin, di sini untuk mengecek oli mesinnya. Ini mesinnya. Terus kita bisa melihat di dalam sini. Nah, ini adalah yang ISG-nya ya, Integrated Starter Generator. Yang mana fan bell-nya tuh nyambung ke mesin dan sampai ke situ, ke bagian-bagian pentingnya lah, sama juga dapat mensuplai dari itu untuk AC-nya. Nah, mantap. Kemudian di sini untuk ngisi air wiper, terus di sini ada minyak rem, di dalamnya terdapat booster rem, terus bagian dalamnya juga udah dikasih peredam. Mau lihat peredamnya? Ini ada di sini. Wow, peredamnya ini tebal ya. Terus kalau mau lihat lebih jelas dari sebelah sana. Nah, tuh dari situ. Oke, kemudian di sini ada baterainya atau akinya dari GS. Mobil ini udah dilengkapi dengan ABS, sistem pengereman ABS-nya ada di situ. Terus untuk air coolant-nya atau pendinginnya ada di sini ya untuk ngisinya. Terus indikatornya ada di bawah situ. Oke. Buat nutup mesinnya juga mudah. Karena dia berat jadi dia langsung nutup secara otomatis. Kemudian apalagi yang berubah? Kalau dari sini, di sini sih masih sama aja, wipernya kayak gitu, kacanya juga besar. Yang baru adalah di sini. Ini di sini untuk antenanya modelnya terbaru seperti ini. Kemudian yang baru juga spionnya sekarang sudah auto retract. Jadi ketika mobil ini dikunci dengan kuncinya yang baru, kuncinya kayak gini. Nah, oke, kita kunci, maka dia akan lipat secara otomatis. Di bagian sini terdapat emblem VVT. Oke, ke bagian rodanya, peleknya modelnya seperti ini dengan dual tone. Terus bannya menggunakan ban dari Dunlop Enasafe EC300 Plus dengan profil ban 185 per 65 R15 88H. Di depan sini udah pakai cakram. Mobil ini juga dilengkapi dengan electronic brake force distribution, jadi ketika mengerem itu dia jauh lebih bagus, lebih aman juga. Di sini terdapat mudguard untuk
menahan lumpur agar tidak ke bagian bodinya. Oke, nah kita ke bagian sini. Handle pintunya di sini berwarna chrome dan sudah smart entry. Kita bisa klik. Ya. Masuk ke bagian dalam. Di sini kita bisa lihat bagian sini. Nah, ini sudah menggunakan bahan dari fabric dan empuk, enak banget. Terus di sini terdapat ornamen kayu yang mewah banget. Terus di sini handle pintunya pakai chrome. Kemudian di sini ada handle-nya. Terus untuk bagian sini sudah jendelanya sudah auto dan lainnya sudah power window. Ini buat ngunci dan ini center door lock. Di sini ada tombol buat ngelipat atau ngebuka spionnya dari sini atau dia akan otomatis sendiri. Kemudian di sini buat pengaturan spionnya, arah dari kaca spionnya. Di bawah sini terdapat cup holder atau bottle holder dan door pocket. Ada speakernya di sini dan tweeternya di atas sini. Posisi mengemudinya seperti ini. Nah, setirannya ini bisa di tilt steering. Jadi kalian bisa menyesuaikan posisi mengemudi yang mana nyaman buat kalian. Kursinya sendiri ini bisa di sliding maju mundur dan bisa di reclining. Juga bisa diatur ketinggiannya. Nih bisa lebih tinggi atau lebih rendah seperti itu. Di bawah sini kalau mau buka tangki BBM ada di sini ya tuasnya. Kemudian di sini terdapat couplet dari Suzuki Sport yang materialnya dari metal, keren banget. Karena ini varian manual jadi terdapat 3 pedal, kopling, rem dan gas. Untuk buka kap mesin, nih di sini, nih tuasnya di sini tinggal ditarik. Terus di sini ada laci penyimpanan tertutup. Dan di sini ada tombol-tombol untuk engine auto stop, kemudian untuk sensor parkir. Di sini untuk electronic stability program dan di sini ada tombol nanti bisa dimodif sendiri ya. Di sini materialnya dari plastik, motifnya seperti ini, terdapat engine start stop button dan ini material kayunya di bagian dashboard yang mewah banget. Di sini terdapat kisi AC, modelnya seperti ini. Dan bisa diarahkan juga bisa ditutup seperti itu. Nutupnya dari sini dan ini ngebukanya dari sini. Oke. Kemudian di sini kita bisa lihat yang terbaru terdapat cruise control. Nah, jadi ada cruise controlnya. Kemudian lampunya di sini sudah auto. Cakep. Oke, kita lihat MID-nya ya. MID-nya di sini 3 dimensi ya gambarnya, mantep banget. Terus kalau kita tutup seperti ini dan kita lihat untuk tampilan dari MID-nya. Nah, spionnya terbuka sendiri secara otomatis. Terus di sini ada posisinya ACC dan sekarang posisinya on. Nah, posisi on seperti ini. Kita bisa lihat tampilan dari MID-nya seperti ini. Kemudian di sini ada tombol. Nah, ini untuk melihat dalamnya ada fitur apa aja. Ada average, full economy, range, kemudian ada driving time, total idle stop, terus ada motion. Nah, ada indikator ini juga. Oke, kita nyalakan aja mesinnya. Nah, ini sekarang mesinnya menyala dan kabinnya ini senyap banget. Peredamannya berbeda banget dengan yang sebelumnya ya. Ini diimprove luar biasa. Terus di sini setirannya sudah menggunakan kulit nih. Di sini ada logo Suzuki, terus di sini terdapat untuk pengaturan audio Bluetooth. Nah, di sini materialnya dari nih ada ornamen kayunya yang senada dengan yang itu dan ini, dan itu keren banget kan. Di sini ada steering switch buat mengatur audionya yang 8 in yang terbaru. Nah, di sini ada indikator yang digital. Jadi di sini ada power, torsi, akan keluar animasinya seperti itu selain daripada yang ini ya. Dan ini pun tampilannya elegan banget, keren banget nih. Ini di sini warnanya agak biru seperti itu. Di sini juga. Ini untuk indikator BBM, di sini untuk indikator suhu. Kemudian di dalam sini ada acceleration, brake, terus di sini adalah tampilan yang terbaru, yaitu di situ ada gambar engine, mesinnya sedang menyala, ada motor dan baterai seperti itu. Jadi ketika mesinnya sedang bekerja, maka engine ini akan menyala dan yang ininya posisinya tidak menyala, dia mati. Kalau misalnya dia menyala dan
keluar garis-garisnya. Nah, itu dia sedang membantu si engine. Di sini juga ada jam, ada suhu. Oke, mantap. Bagian atas ini dashboardnya dari materialnya plastik. Di sini ada sensor buat auto headlampnya ya. Kemudian di bagian sini ada wiper. Nah, wipernya udah intermittent juga. Terus di sini terdapat SRS airbag. SRS airbagnya ada dua, satu di situ, satu di sini. Kemudian ini audionya. Nah, audionya memiliki fitur apa saja? Nah, audionya sekarang sudah memiliki fitur AC connection yang mana bisa terhubung ke handphone. Jadi mirroring ya, bagus banget. Jadi ketika kita mau berkendara kemana, tinggal tunjukin aja Google Mapnya dari handphone atau apa, bisa ditunjukin dari sini. Untuk kamera mundurnya modelnya seperti ini nih. Nih. Bagus kan? Nah. Oke. Terus di sini terdapat ini nih. Tombol lampu hazard. Oh iya, mobil ini juga memiliki fitur smart blink. Nah, jadi pindah lajur tuh cukup digeser sedikit aja dia mengasih lampu kedip 3 kali. Di sini ada tombol yang masih bisa dimodifikasi nantinya. Kisi AC ada di sini dan di sini juga di sana. Keren. Kemudian ini untuk AC-nya, modelnya seperti ini. AC-nya digital ya. Oke. Nah, di sini juga ada fitur autonya. Wow. Di varian LMPV yang ada autonya ya. Wah, keren banget. Terus di sini juga modenya bisa di multi arah. Nih. Terus di sini untuk kekuatan kipas blower. Terus di sini untuk suhunya. Suhunya juga di bagian sini terdapat heaternya. Jadi kalau misalnya di luar hujan seperti sekarang, ini bisa dihangatkan. Ini rasanya hangat, mantep. Oke. Kemudian suhunya paling rendah di sini di low, di bawah 18 ya. Terus di sini terdapat tombol buat matikan, lalu di sini ada air circulator. Udara luar bisa masuk atau udara luar tidak bisa masuk seperti itu. Kemudian di sini ada front defogger. Nih. Terus di sini terdapat rear defogger. Keren ya. Dan modenya bisa ke kaki, bisa untuk ke front defogger dan kaki, dan ke arah depan dan kaki. Oke, suka pilih lah. Kemudian di bagian bawah sini terdapat power outlet 12 volt 120 watt dan USB auxiliary. Nah, ini USB auxiliary di sini. Terus di bawah sini ada laci terbuka, dan yang keren di bagian sini, nah ini bisa buat mendinginkan air minum yang dibawa dengan menggunakan AC ya. Nih, di sini ada kisi-kisi AC-nya. Mantap. Juga bisa ditutup kalau misalnya minumannya ingin tetap hangat seperti itu. Ya, di sini terdapat tuas transmisi dengan 5 kecepatan. Modelnya seperti ini, ada krum-krumannya di sini dan materialnya kayak gini. Di sini dari kulit. Di sini terdapat rem tangan yang mana di sini pakai krum. Terus modelnya kayak gini. Oke. Lalu di sini terdapat laci dashboard seperti ini. Kursinya motifnya kayak gini ya. Nih, di varian tipe GX. Di sini juga untuk menopang bodinya juga bagus. Wow. Lalu di sini terdapat hand grip dan di sini terdapat sun visor yang ada cerminnya. Terus kaca spion tengah. Nah, kaca spion tengahnya di sini belum deh, night view. Lalu di sini ada lampu baca. Nih, lampu bacanya sudah LED guys, keren kan? Iya betul. Terus di sini terdapat sun visor. Nah, di sini nggak ada penjepitnya, cuman karena masih ada plastiknya bisa ditaruh STNK-nya di situ. Kalian beli mobil ini sudah dapatkan kaca film dari Solar Guard. Mantap kan? Nih, posisi duduk kayak gini. Ini nyaman banget. Untuk headrestnya dia melindungi atau menahan kepala dengan baik. Oke, sekarang kita ke baris kedua. Baris kedua pintunya besar banget dan bukaannya juga lebar. Jadi untuk masuk ke dalam sini tuh nyaman banget. Di sini juga sama seperti di depan, terdapat ini materialnya dari fabric dan ini empuk, jadi nyaman buat sandaran tangan. Di sini terdapat tuasnya buat ngebuka pintu pakai chrome. Terus di sini sudah pakai power window. Ada 1 buah cup holder dan door pocket. Buat masuk ke mobil ini
Nyaman banget guys. Ini posisi duduknya juga wow, enak banget. Nah, di sini ada headrest yang bisa diatur ketinggiannya dan headrestnya pas. Kemudian di sini terdapat hand grip yang bisa retract. Oke. Ke bagian sini, nah kerennya di varian tipe GX di sini terdapat handrest yang berada di tengah sini ya. Ini handrest atau armrest sama aja ya. Kemudian di sini ada juga. Jadi ketika kita duduk itu udah seperti kayak di kursi pesawat. Bahkan ini lebih nyaman karena ini lebih luas daripada kursi pesawat. Kursi pesawat itu sempit, guys. Terus di sini kita bisa lihat di bagian atas ada kisi AC dengan 4 lubang ya di sini. Dan ini bisa diarahkan 2 ke belakang, 2 di tengah. Untuk kekuatan kipas blowernya diatur dari putar-putaran ini. Terus lagi di sini nih. Di sini terdapat pocket sebelah kiri dan juga di sebelah kanan. Di sini terdapat power outlet. Nah, cakep kan? Power outletnya 12 volt 120 watt. Nah, berbeda ya. Kalau di mobil ini, oh iya, di sini ada lampunya juga nih. Lampunya di sini sudah pakai LED juga. Keren. Dengan posisi kaki seperti ini. Nah, ini kaki ada 5 jari ya di depan. Kita akan masuk ke baris ketiga. Bagaimana posisinya? Nah, nih kalau di depan ada 5 jari. Nah, di sini posisinya segini nih. Nih, ada 1 jari ya. Cuman untungnya kursi baris ketiga ini bisa direbahkan. Jadi posisi kita tuh jauh lebih rileks. Dan kursinya ini ternyata lebih empuk daripada mobil-mobil LMPV di kelasnya seperti itu. Terus di sini terdapat armrest dan terdapat cup holder yang memang dirancang bentuknya seperti cup holder banget. Terus kaca belakangnya ini juga tidak terlalu kecil. Di sini terdapat hand grip yang modelnya fix seperti ini. Buat kalian yang punya anak kecil nggak perlu khawatir karena di sini terdapat isofix. Jadi ketika bawa anak-anak bisa pakai kursi anak ya, biar lebih aman. Sekarang kita ke bagian belakang. Oh iya, tempat pengisian BBM berada di sebelah kiri. Kemudian ini pelek dan roda belakangnya. Rem belakangnya menggunakan drum atau tromol modelnya seperti ini. Dalamnya kayak gini nih. Di sini juga terdapat mudguard. Ya, ke bagian belakang, wow, keren sebenarnya mobil R3 ini. Sekarang kita nyalain aja lampunya, kita lihat ya dari belakang. Ya, untuk lampu belakangnya, ini untuk lampu malamnya, seperti itu. Kemudian ini untuk lampu remnya. Sedangkan untuk lampu mundurnya, itu seperti ini. Mantap ya. Oke, di bagian belakang sini tampilannya seperti ini. Kita bisa lihat ya, tadi lampunya keren banget kan nyalanya. Terus di sini terdapat logo Suzuki, di bagian belakang terdapat wiper, terus di sini terdapat defogger. Kalau di sini sudah dipasang spoiler belakang yang dari Suzuki Sport. Kemudian kita bisa lihat di sini juga terdapat kamera mundur. Ini kamera mundurnya di sini. Terus di sini terdapat sensor parkir. Ada 2. Kemudian di sebelah sini terdapat reflektor. Bagian bawahnya untuk ban serepnya. Nah, ban serepnya menggunakan pelek kaleng ya. Terus di sini terdapat knalpot yang udah dilengkapi dengan muffler cutter. Sekarang kita lihat bagasinya. Oke. Nah, bagasinya seperti ini. Untuk kursinya sendiri ini bisa dilipat rata lantai. Nah, bisa dilipat rata lantai. Kemudian yang ini juga bisa dilipat rata lantai. Jadi ketika kita bawa barang yang besar itu lebih gampang. Dan yang keren di sini ada kompartemen lagi di bawahnya. Ini bisa bawa banyak sekali barang-barang di dalam sini. Di sini terdapat segitiga pengaman sebanyak 2 buah. Kemudian
Untuk toolkit dan lain-lain itu berada di sini ya guys. Nah, ini ada dongkrak dan ada kunci-kunci. Oke. Dan yang terbaru ada logonya R3 Hybrid. Ini varian yang tipe GX. Ya, itulah tadi video eksplorasi mobil Suzuki All New R3 Hybrid yang paling terbaru, yang varian tipe GX. Keren ya, depannya aja udah keren, apalagi fitur dari teknologi hybridnya dengan integrated starter generator yang dapat membantu kinerja dari mesin, dapat membantu akselerasi, dapat membantu menghemat BBM, apalagi ketika di posisi berhenti itu AC-nya tuh nggak mati, tapi mesinnya mati dan AC-nya tetap dingin di dalam situ. Jadi kenyamanan menjadi prioritas. Selain nyaman juga aman, irit, dan keren banget dah mobil ini. Buat kalian yang ingin beli mobil ini silahkan hubungi nomor sales yang ada di deskripsi. Tanyakan aja harga, promo, diskon apa yang didapat ketika kalian membeli mobil ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jika kalian suka silahkan diklik like dan di share ke sosial media Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.